Suami ketahuan selingkuh dan check-in di hotel mewah dengan pelakor. Dia tak tahu jika aku pemilik hotel itu. Ku balas dia dan ku buat malu di depan para tamu hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Sejak awal menikah, aku percaya pada satu hal, kesetiaan suamiku. Rohmat, lelaki yang kupilih dengan segenap hati, yang dulu begitu sabar menemaniku melewati masa-masa sulit, yang berjanji akan menjagaku sampai rambutku memutih. Aku percaya, janji itu akan abadi. Namun, seiring waktu, kepercayaanku mulai terguncang. Tidak datang sekaligus, melainkan perlahan, setetes demi setetes, seperti air yang mengikis batu hingga akhirnya membuat retakan besar. Awalnya hanya perubahan kecil yang mungkin bisa diabaikan. Ia mulai lebih sering memegang ponsel. Benda itu seolah menjadi bagian dari tubuhnya, tak pernah lepas dari genggaman. Dulu, ponselnya sering tergeletak di meja makan, di sofa ruang tamu, atau bahkan tertinggal di kamar saat ia mandi. Aku tak pernah merasa perlu untuk mengecek isinya, sebab kepercayaan adalah dasar rumah tangga kami. Tapi kini, setiap kali ia meletakkannya, selalu dalam posisi layar menghadap ke bawah. Dan yang membuatku semakin curiga, ia sering tergesa-gesa ketika ada notifikasi masuk, buru-buru menutup layar, lalu tersenyum canggung seolah ingin menutupi sesuatu. Aku mencoba memaklumi. Mungkin urusan kantor sedang banyak, pikirku. Tapi hatiku tetap tak tenang. Apalagi belakangan, ponsel itu ia bawa bahkan ketika masuk kamar mandi. Ada rasa perih di dadaku yang sulit kujelaskan. Bukankah kepercayaan itu berarti keterbukaan? Lalu mengapa kini ia merasa harus menyembunyikan sesuatu dariku? Selain itu, jam pulangnya pun berubah drastis. Jika dulu ia selalu berusaha tiba di rumah sebelum pukul 8 malam, kini hampir setiap hari ia baru sampai lewat tengah malam. Alasan yang ia berikan selalu sama, lembur. Kadang disertai wajah lelah yang meyakinkan, kadang hanya jawaban singkat lewat pesan singkat, tanpa ada niat menambahkan penjelasan. Malam-malam yang biasanya kami habiskan dengan duduk berdua, entah sekadar menonton televisi atau bercerita ringan, kini lenyap digantikan kesepian. Aku sering duduk sendirian di ruang tamu, menatap jam dinding yang berdetak pelan, berharap pintu segera terbuka dan ia masuk dengan senyum lelahnya. Tapi yang kudapat justru sunyi. Sunyi yang menusuk sampai tulang. Namun, yang paling menghancurkan perasaanku adalah aroma asing yang mulai menempel pada tubuhnya. Aku tahu semua parfum yang kumiliki, tahu bagaimana wanginya setelah bercampur dengan keringat, bahkan tahu kapan aku terakhir kali menggantinya. Jadi saat kemejanya mulai membawa aroma lembut yang asing, aroma manis, feminin, terlalu menyengat untuk sekadar terhirup dari ruangan kantor, aku tahu itu bukan milikku. Pernah suatu malam, ketika ia baru pulang dan melepaskan jasnya di kursi, aku diam-diam mengambilnya dan mendekatkan hidungku. Jantungku berdegup kencang, mataku panas, dan tanganku bergetar. Wangi itu begitu jelas, seolah seseorang menempelkan dirinya pada tubuh suamiku dengan penuh kelembutan. Aku menahan napas, air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Aku sempat bertanya, mencoba mencari penjelasan. "Mas, kenapa bajumu bau parfum wanita?" tanyaku lirih. Ia tersenyum kaku, mengusap kepalaku sekenanya, lalu menjawab enteng. "Mungkin teman kantor, sayang. Kadang mereka suka semprot parfum di ruang kerja. Aku kebawa aja." Alasan itu terdengar rapuh, seperti kain tipis yang mencoba menutup jurang. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan lebih detail. Cara ia menatapku kini terasa berbeda. Dulu, matanya penuh perhatian, selalu berusaha membaca ekspresiku. Kini, seringkali pandangannya kosong, cepat mengalihkan arah, atau bahkan terkesan tergesa-gesa. Jika aku mulai bercerita panjang, ia kerap memotong dengan kalimat singkat. Ya, aku ngerti." Lalu kembali menunduk menatap ponselnya. Rasanya seperti aku berbicara pada dinding. Yang lebih menyakitkan,
ia mulai menolak sentuhanku. Dulu, setiap kali aku menggenggam tangannya, ia selalu membalas dengan hangat. Kini, seringkali ia berkata, "Aku capek, sayang." Lalu berbaring membelakangiku. Bahkan ketika aku mencoba memeluknya, ia justru menjauh perlahan, seolah tubuhku adalah beban. Di malam-malam sepi itu, aku duduk di sofa ruang tamu, menatap pintu yang tak kunjung terbuka. Lampu redup membuat bayangan tubuhku terlihat panjang di lantai. Kadang aku meremas bantal, menekannya ke wajah untuk meredam tangis. Perasaan takut kehilangan bercampur dengan amarah yang tak tahu harus kuarahkan kemana. Aku teringat doa-doaku di awal pernikahan dulu. Aku memohon agar rumah tangga ini selalu dilindungi dari orang ketiga, dari fitnah, dari godaan yang bisa merusak. Tapi justru kini, doa itu seperti diuji. Hati kecilku terus berbisik, ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang tak berani ia ungkapkan padaku. Aku mencoba menepis prasangka, tapi semakin hari, tanda-tanda itu semakin kuat. Sikapnya yang dingin, jarak yang tiba-tiba terbentang, dan aroma parfum asing itu terus membekas dalam ingatanku. Aku tahu, badai sedang mendekat. Dan aku hanya bisa berharap aku cukup kuat untuk berdiri saat semuanya benar-benar terbongkar. Hari itu aku sedang berada di ruang kerja lantai atas hotel mewah yang kumanage. Sejak awal berdiri, aku memilih untuk tak banyak menampakkan diri di depan publik. Statusku sebagai pemilik lebih sering kusembunyikan, hanya dikenal segelintir orang terdekat. Kebanyakan staf hanya mengira aku ini manajer muda yang kebetulan dipercaya memimpin. Aku senang begitu. Lebih bebas, lebih leluasa mengamati, dan tidak mudah dimanfaatkan. Pagi itu, aku dipanggil ke resepsionis oleh seorang sahabat lamaku, Dina. Ia adalah teman sekolah yang dulu sempat terpisah karena urusan hidup masing-masing, tapi takdir mempertemukan kami kembali di sini. Ia bekerja di meja depan hotelku, menangani check-in para tamu. Hubungan kami cukup akrab, dan ia tahu siapa diriku yang sebenarnya. Ketika aku sampai di meja resepsionis, Dina menatapku dengan wajah ragu, seperti sedang menimbang harus bicara atau tidak. Ia menunduk sebentar, lalu menghela napas panjang. Aku nggak tahu harus ngomong gimana, tapi aku rasa kamu perlu tahu sesuatu, ucapnya hati-hati. Alisku berkerut. Ada apa, Din? Dina menggigit bibirnya, jelas khawatir kalau kata-katanya akan melukai hatiku. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Aku sering lihat suamimu di sini. Dia nggak sendiri, selalu dengan seorang wanita muda. Cantik, modis, tipe yang langsung mencuri perhatian. Mereka selalu pesan kamar yang sama." Seolah seluruh udara di sekitarku hilang dalam sekejap. Dunia terasa berputar, kakiku goyah, meski aku berdiri di atas lantai marmer yang kokoh. Jantungku berdegup tak beraturan, seperti genderang perang yang ditabuh tanpa henti. Apa kamu yakin itu dia? Tanyaku dengan suara bergetar, hampir seperti bisikan. Dina menatapku penuh iba. Aku berharap aku salah, tapi aku kenal wajahnya. Aku tahu betul itu suamimu. Bahkan, beberapa staf lain juga memperhatikan. Mereka selalu datang dengan sikap mesra, tangan bergandengan, tawa kecil yang hanya dimiliki pasangan yang sedang jatuh cinta. Dan, mereka sama sekali nggak sadar kalau hotel ini milikmu. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan suara tangis yang nyaris pecah. Rasanya seperti ditusuk dari belakang dengan belati yang tajam. Dihujam berkali-kali sampai seluruh tubuhku lumpuh. Jadi benar, semua kecurigaanku selama ini bukan sekadar prasangka. Ada kenyataan pahit yang bahkan lebih menyakitkan daripada mimpi buruk. Dina menggenggam tanganku, hangat dan menenangkan. Aku tahu ini berat, tapi kamu harus kuat. Kalau kamu mau, aku bisa bantu kasih bukti. CCTV, catatan check-in, apa saja. Kamu berhak tahu kebenaran sepenuhnya. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Air mata sudah tak bisa kutahan lagi, mengalir deras di pipiku. Kenapa, Din? Kenapa harus aku? Aku pikir, dia cinta sama aku, dia nggak akan pernah berkhianat. Suaraku pecah, tersendat di tenggorokan. Dina menghela napas panjang,
lalu menepuk bahuku pelan. Aku nggak bisa jawab itu. Tapi aku yakin kamu pantas tahu. Kamu istri sahnya. Kamu punya hak. Hari itu, aku pulang dengan langkah gontai. Setiap sudut jalan, setiap lampu kota yang kulihat dari balik kaca mobil, seakan mengejekku. Kepalaku penuh bayangan buruk. Wajah suamiku yang tertawa mesra dengan wanita lain, tangannya yang dulu menggenggamku dengan penuh cinta, kini menggenggam jemari asing. Sesampainya di rumah, aku duduk di kamar sendirian. Hening. Ponselnya ada di meja. Seperti biasa, terkunci rapat dengan kata sandi baru yang tak ku ketahui. Aku menatap benda itu lama sekali. Ingin sekali memecahkan kuncinya. Ingin sekali menemukan jawaban dari kebohongan yang ia simpan. Tapi aku tahu, bukan di sana aku akan menemukan kebenaran. Kebenaran itu ada di hotelku. Tempat yang ironisnya seharusnya menjadi lambang keberhasilanku, justru menjadi saksi pengkhianatan dalam rumah tanggaku. Malam itu, aku memandang cermin lama sekali. Wajahku pucat, mata sembab, dan hati hancur. Tapi di balik semua itu, ada bara kecil yang mulai menyala. Jika benar ia bermain api di belakangku, maka aku akan melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku tidak akan hanya jadi penonton yang disiksa oleh rasa curiga. Dan ketika saatnya tiba, aku akan memastikan ia tahu siapa sebenarnya wanita yang selama ini ia hianati. Sejak percakapan dengan Dina, hidupku berubah. Tidurku tak lagi nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan suamiku bersama wanita lain menghantui, meracuni pikiranku. Namun di balik rasa sakit itu, tekadku tumbuh. Aku harus menemukan bukti. Bukan sekadar kata-kata, bukan sekadar prasangka, tapi sesuatu yang nyata, yang tak bisa lagi ia bantah. Sebagai pemilik hotel, aku punya akses penuh ke semua data. Namun, langkahku terasa berat saat pertama kali memasuki ruang kontrol CCTV di lantai bawah. Di ruangan itu, layar-layar besar berjejer, menampilkan sudut-sudut hotel, dari lobi hingga koridor kamar. Suara detak jarum jam di dinding terdengar lebih keras daripada biasanya, seolah menghitung waktu sebelum aku benar-benar melihat kebenaran pahit. "Bu, ada yang bisa saya bantu?" tanya salah satu staf IT, seorang pria muda bernama Andri. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan gejolak emosi. "Saya butuh rekaman tanggal tertentu," ucapku, menyebut hari-hari ketika Dina mengatakan ia melihat suamiku datang. Suaraku terdengar tenang, meski tanganku dingin dan bergetar. Andri mengangguk dan segera memutar rekaman. Di layar, terlihat aktivitas biasa di lobi hotel. Tamu datang, resepsionis tersenyum ramah, bellboy mendorong troli koper. Semua tampak normal. Sampai akhirnya aku melihat sosok yang sangat kukenal. Dia, suamiku. Bajunya rapi, wajahnya segar, dan tangannya menggenggam erat jemari seorang wanita muda. Wanita itu mengenakan gaun merah sederhana tapi elegan, rambutnya terurai indah, senyum di bibirnya penuh kemesraan. Mereka berjalan berdampingan, saling berbisik dan tertawa, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku menutup mulutku dengan tangan. Tubuhku bergetar hebat, seperti dihantam badai. Air mataku mengalir begitu saja, kabur di mataku, tapi gambar itu tetap jelas menorehkan luka. "Andri, bisakah kamu cetak potongan rekaman ini?" tanyaku lirih, berusaha tetap tegar meski suaraku pecah. "Bisa, Bu," jawabnya ragu, seolah memahami beratnya permintaan itu. Aku mengangguk pelan. "Rahasiakan ini. Jangan sampai ada yang tahu." Tak hanya itu, aku juga meminta slip pembayaran dari bagian keuangan hotel. Setiap tamu meninggalkan jejak, nomor kamar, tanggal menginap, hingga kartu kredit atau uang tunai yang digunakan. Dan benar saja, nama suamiku tertera di sana. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Nomor kamar yang sama, tanggal yang berbeda. Bukti-bukti itu terhampar di hadapanku seperti belati yang menusuk tanpa ampun. Aku duduk lama di ruang kerjaku, menatap tumpukan slip dan foto cetakan rekaman. Tanganku meremas kertas itu, lalu meletakkannya kembali. Antara ingin menghancurkan semua dan menyimpannya rapat-rapat. "Kenapa, Mas?" bisikku pada diriku sendiri. "Kurang apa aku?"
Bukankah kita pernah berjanji akan selalu setia? Namun, aku tak membiarkan emosiku meledak saat itu juga. Amarahku ingin berteriak, ingin menuntut, ingin menghancurkan apapun yang ada di depanku. Tapi aku menahan diri. Ada sesuatu yang lebih penting daripada meledakkan emosi. Aku butuh waktu. Aku butuh rencana. Malam itu, aku pulang dengan wajah tenang. Suamiku sudah ada di rumah, duduk di sofa sambil menonton televisi. Tatapannya datar, seolah tak ada yang salah. Aroma parfum asing samar-samar masih menempel di kemejanya. Ia menyapaku ringan, "Sayang, capek ya dari kerjaan?" Aku tersenyum kecil, meski hatiku berkeping-keping. "Lumayan," jawabku. Ia tak pernah tahu bahwa aku baru saja menyaksikan kebenaran yang tak terhapus. Rekaman dirinya bersama wanita lain, slip pembayaran yang membuktikan pengkhianatannya. Bukti itu kini kusimpan rapi, menunggu saat yang tepat. Dalam hatiku, sebuah bisikan tumbuh semakin jelas. Jangan terburu-buru. Biarkan ia merasa aman. Saat waktu yang tepat tiba, biarkan kebenaran itu sendiri yang membuatnya tak bisa lagi bersembunyi. Aku tahu, permainan ini baru saja dimulai. Rencanaku tidak lahir dari amarah yang menyerbu begitu saja. Ia lahir dari malam-malam panjang terjaga, dari lembar bukti yang kusodorkan pada diriku sendiri berulang-ulang, dari keputusan dingin yang menolak menjadi korban kebohongan tanpa bukti nyata. Aku ingin satu hal saja, kebenaran harus terlihat di depan banyak mata, bukan untuk menghinanya dengan kasar, tetapi agar tidak ada lagi ruang baginya untuk menyangkal. Aku menghabiskan hari itu seperti pengatur panggung yang menyiapkan pertunjukan satu kali seumur hidup. Pertunjukan yang harus sempurna. Sebagai pemilik hotel, aku punya kelebihan, akses, staf yang bisa dipercaya, dan panggung yang siap kupakai. Aku memutuskan untuk mengubah fungsi hotel malam itu menjadi arena pengungkapan. Namun dengan rencana yang rapi, profesional, dan, paling penting, tak mengorbankan reputasiku sendiri. Pertama, aku memilih tanggal. Tidak di saat ada acara besar yang membuat suasana gaduh, juga bukan saat sepi ketika hanya sedikit saksi. Aku menjadwalkan malam, soft opening, lounge baru di lantai bawah, alasan yang masuk akal untuk menarik tamu dan membuat lobi penuh orang. Undangan dikirimkan oleh tim marketing sebagai acara eksklusif. Live music ringan, cocktail, dan preview lounge untuk pelanggan tetap serta beberapa tamu hotel. Banyak wajah yang kuinginkan hadir, pelanggan, tamu, beberapa blogger lokal, dan tentu saja staf hotel dari semua shift. Keberadaan mereka berarti saksi yang tak memihak. Mereka akan melihat sendiri apa yang terjadi tanpa perlu ikut campur urusan rumah tangga kami. Kedua, aku menyusun tim kepercayaan. Dina Kuku jadi mata dan hati yang kupilih. Ia akan berdiri di meja resepsionis berpura-pura sibuk menyambut tamu, namun matanya waspada memantau setiap langkah. Andri di ruang kontrol CCTV akan menyiapkan potongan rekaman yang kukirimkan padanya, siap diputar bila diperlukan. Manajer operasional, Pak Ridwan, kuatur untuk memastikan petugas keamanan bersiaga di lorong namun tetap bersikap biasa. Mereka harus nampak profesional, bukan seperti preman yang menakut-nakuti. Aku memberi instruksi tegas. Tidak ada kekerasan, tidak ada paksaan fisik, hanya penyingkapan fakta. Aku ingin semua dilakukan dengan dingin, terukur, dan tidak mengotori namaku dengan tindakan yang akan membuatku menyesal nanti. Selanjutnya aku menata bukti. Bukti adalah nadi rencanaku. Cetakan slip check-in, rekaman CCTV yang menampilkan mereka bergandengan menuju koridor kamar, dan daftar kamar yang terisi atas namanya. Semua itu kubingkai dalam sebuah folder rapi. Aku menyusun urutannya. Rekaman lobi pertama, kemudian adegan menuju lift, lalu bukti transaksi dan catatan housekeeping yang menunjukkan mereka keluar pagi hari berikutnya. Bukti-bukti itu kusimpan di safe deposit room hotel, hanya bisa diakses oleh Andri dan aku. Aku tidak ingin ada kebocoran yang membuat semuanya kacau sebelum waktunya tiba. Aku memikirkan momen pengungkapan. Harus dramatis, namun tetap elegan. Skenarionya seperti ini. Acara tengah berlangsung, musik mengalun, tamu menikmati minuman. Saat suasana mencapai puncak hangatnya, beberapa lagu pertama selesai, tamu mulai berkumpul di area lounge.
Aku akan memberi isyarat pada Andri untuk mematikan musik secara perlahan. Lampu akan digelapkan sedikit, dan layar besar yang biasa menampilkan promosi hotel akan menampilkan tulisan singkat, sebuah pengumuman penting dari pemilik. Tentu saja ini membuat penasaran. Aku akan muncul, berpakaian rapi tapi tak berlebihan. Bukan untuk membuktikan kekuatan, melainkan untuk mengatasi rasa malu yang telah lama menelanku. Di situ, di depan hadirin, aku akan memanggil nama suamiku. Ia akan terkejut. Aku sudah tahu kebiasaan mereka datang, dan aku mengetahui rutenya. Jika ia mencoba kabur atau mengelak, petugas keamanan akan memastikan ia tetap di tempat, dengan sopan namun tegas. Aku menegaskan lagi pada mereka, larangannya hanya satu, jangan sekali-kali melakukan kekerasan. Kebenaran akan menjadi hukuman paling pedih jika disajikan dengan bukti yang tak terbantahkan. Ada pula detail kecil yang tak kalah penting, peran Dina. Ketika layar menampilkan cuplikan CCTV, aku memintanya berdiri di dekat resepsionis dan secara tenang menjelaskan proses check-in. Ia akan membuka bukti slip-slip yang menunjukkan nama suamiku, tanggal, nomor kamar. Ia akan bertanya kepada publik kecil yang berkumpul, bukankah seharusnya kita semua menjaga kepercayaan di tempat ini? Kalimat sederhana, namun ketika diucapkan di depan orang banyak, ia mengubah nada dari gosip menjadi fakta. Satu hal yang kupikirkan lama, apakah aku harus memutar seluruh rekaman? Aku memutuskan hanya memutar klip-klip yang paling jelas. Mereka bergandengan tangan, mereka memasuki lift bersama, dan mereka keluar pagi hari dengan riasan baru di wajah sang wanita. Klip itu tak butuh penjelasan panjang. Momen bicara dan langkah mereka sudah cukup berbicara. Kurasa cukup bagi orang-orang untuk menyusun sendiri kesimpulan logis. Dalam pertemuan tim, aku menegaskan juga tentang hukum dan reputasi. Jika suamiku mencoba menuntut atau mengklaim pencemaran nama baik, aku harus siap. Semua bukti berasal dari rekaman internal hotel dan catatan transaksi yang legal. Aku bahkan menanyakan pada Pak Ridwan untuk menyiapkan salinan bukti yang mungkin diperlukan bila harus diserahkan ke pihak berwajib. Aku tidak ingin rencana ini berubah menjadi perkara yang berbahaya bagi diriku sendiri. Ini bukan tentang menghancurkan hidup orang lain dengan cara ilegal. Ini tentang memperlihatkan fakta yang ada, dan membiarkan hukum, serta masyarakat, yang menilai. Di balik semua persiapan itu, ada gejolak yang lain. Rasa ragu kecil yang menempel di hati. Aku bertanya pada diriku sendiri, berulang kali, apakah mengumbar keburukan seseorang di depan orang banyak adalah satu-satunya jalan? Apakah kubiarkan kemarahan menguasai sehingga aku kehilangan diriku? Jawabannya adalah bahwa aku ingin kehormatan kembali padaku. Semakin banyak saksi, semakin kecil kemungkinan kebenaran diputarbalikan. Aku tidak mencari balas dendam murahan. Aku menuntut akal sehat dan keadilan. Malam penggerebekan itu kian mendekat. Pakaian sudah kupilih. Sepatu rendah yang membuat langkahku mantap, blazer yang pas dengan gaun sederhana. Wajahku kusempurnakan secukupnya. Penampilan bukan untuk memikat, melainkan untuk menunjukkan bahwa aku berdiri tegak, tak runtuh oleh gosip dan air mata. Di pagi hari sebelum acara, aku duduk sejenak di ruang kerjaku, menatap tumpukan bukti. Tanganku menyentuh salah satu slip. Kertas itu terasa dingin, nyata, bukan sekadar bayangan di kepala. Aku menarik napas panjang, merasakan adrenalin yang aneh. Bukan hanya karena rencana yang akan segera kutunaikan, tapi juga karena perasaan diberdayakan, bukan oleh kebencian, tetapi oleh keinginan untuk kebenaran. Aku mengirim satu pesan singkat pada Dina, ingat janji kita. Profesional. Tidak memojokkan secara fisik. Biarkan fakta yang berbicara. Ia membalas dengan emoji tangan mengatup dan kata, siap, Bu. Ketika malam akhirnya tiba, lampu-lampu lounge memantulkan kilau kristal, tamu berbisik-bisik, dan musik mulai menurun. Di balik tirai, aku berdiri, menantikan momen ketika seluruh rencana ini akan menjadi nyata. Aku tak tahu apa yang akan terjadi pada jiwaku setelah itu. Apakah kelegaan, kehancuran, atau mungkin kombinasi rumit yang tak mampu kuhitung. Yang ku tahu, aku sudah mengambil keputusan. Kebenaran akan diungkapkan. Dan kali ini, bukan lagi di antara bisik-bisik dan bau parfum yang menempel di kemejanya, melainkan di depan mata banyak orang yang tak pernah ku kenal.
sebagai saksi bisu atas apa yang semula kukira tak mungkin terjadi. Suasana lobi hotel malam itu terasa berbeda. Lampu-lampu kristal bergemerlap di langit-langit, menambah kesan megah yang biasanya selalu membuatku bangga sebagai pemiliknya. Namun malam ini, kemegahan itu justru terasa mencekik, seakan setiap kilau lampu menyoroti luka di hatiku. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna hitam, rambutku kusut sedikit sengaja kubiarkan, ditambah kacamata gelap yang menutupi sebagian besar wajahku. Semua agar aku tak mudah dikenali, bahkan oleh staf-staf yang sudah lama bekerja denganku. Aku melangkah perlahan melewati pintu masuk, menyatu dengan para tamu yang datang silih berganti. Sementara itu, manajer hotelku sudah siaga di sudut ruangan, memberi isyarat halus bahwa targetku sudah berada di dalam. Napasku tercekat. Bayangan suamiku bersama wanita itu kembali melintas. Senyum mesra, genggaman tangan, tatapan penuh gairah yang seharusnya hanya menjadi milikku. Jantungku berdetak keras, seperti genderang perang yang tak berhenti. Setiap langkah menuju lift serasa begitu berat, seolah-olah tubuhku menolak untuk melihat kenyataan. Tapi aku harus. Aku tidak lagi bisa hidup dengan hanya firasat dan bukti samar. Malam ini, kebenaran akan terungkap, dan aku ingin semua orang tahu siapa sebenarnya pria yang selama ini kupercaya. Di sudut lobi, aku sempat menatap cermin besar yang memantulkan sosokku. Wajahku tampak tegar. Namun di balik kacamata gelap itu mataku basah. Kau harus kuat, bisikku pada diri sendiri. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi tentang harga dirimu yang tak bisa diinjak sesuka hati. Manajer hotel mendekat, berbisik lirih di telingaku. Mereka baru saja naik ke lantai 7. Kamar 715. Aku mengangguk, menahan segala emosi yang hampir meledak. Kamar 715, salah satu suite terbaik, yang sering kupakai untuk menjamu tamu penting. Betapa ironisnya, suamiku justru memilih kamar itu untuk bercumbu dengan perempuan lain. Tanganku sedikit gemetar saat menekan tombol lift. Pintu tertutup, meninggalkan denting sunyi yang menambah tegang suasana. Di dalam ruang sempit itu, aku merasakan diriku seperti berada di ambang jurang, antara kebenaran pahit atau ilusi yang runtuh. Ketika lift terbuka di lantai 7, langkahku lebih mantap. 2 staf kepercayaanku sudah menunggu. Wajah mereka serius, seolah paham betul bahwa malam ini bukan malam biasa. Mereka hanya menunduk hormat, memberi ruang agar aku berjalan di depan. Dari kejauhan, lorong menuju kamar 715 terasa panjang dan sunyi. Hanya suara langkahku yang terdengar, bersaing dengan detak jantungku yang kian liar. Di depan pintu kamar, aku berhenti sejenak. Jemariku menyentuh gagang pintu, dingin dan keras, seperti pertanda dari dinginnya kenyataan yang akan kutemukan di dalam. Kupalingkan wajah sebentar, menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik pada stafku. Pastikan semua siap. Malam ini, tidak ada lagi rahasia. Pintu itu sebentar lagi akan terbuka. Dan saat terbuka, bukan hanya aku yang akan melihat pengkhianatan itu, seluruh dunia pun akan tahu. Lorong lantai 12 malam itu begitu sunyi. Hanya denting jam dinding di ujung koridor yang terdengar samar, seakan ikut menghitung detik-detik menuju kehancuran. Lampu-lampu kecil di sepanjang dinding menyala temaram, menciptakan bayangan panjang di karpet merah yang menutupi lantai. Udara dingin dari pendingin ruangan menempel di kulitku, namun bukan itu yang membuat tubuhku bergetar. Ada sesuatu yang jauh lebih dingin menusuk dari dalam, rasa sakit bercampur amarah yang tak bisa lagi kuingkari. Aku berdiri tepat di depan pintu kamar 1207. Nomor itu tertera jelas dengan angka emas yang berkilau. Kamar suite yang biasanya kusuguhkan untuk tamu-tamu penting, kini ditempati oleh orang yang seharusnya paling kupercaya, suamiku, bersama wanita lain. Ironi yang begitu kejam, bahkan untuk sekadar dipikirkan. Dari dalam terdengar suara samar. Musik lembut mengalun, jenis musik yang sering diputar untuk menciptakan suasana romantis. Sesekali terdengar gelak tawa, nyaring dan menusuk telinga. Suara itu bukan hanya tawa, tapi juga bukti hidup bahwa pengkhianatan sedang berlangsung di balik pintu ini. Setiap detik tawa itu terdengar, aku merasa harga diriku diinjak-injak semakin dalam. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang pintu yang dingin.
Jemariku basah oleh keringat. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang, tapi setiap tarikan napas justru menambah berat beban di dadaku. Suara tawa mereka terus menghantui, seperti menertawakan kebodohanku yang selama ini percaya bahwa rumah tanggaku baik-baik saja. Aku menoleh ke belakang. Beberapa stafku berdiri di sana. Wajah mereka serius dan penuh kehati-hatian. Mereka sudah kukumpulkan sebagai saksi. Ada manajer hotel, ada 2 staf senior, dan seorang petugas keamanan yang siap jika sesuatu tak diinginkan terjadi. Mereka semua tahu siapa aku sebenarnya, pemilik hotel ini, tapi malam ini mereka juga tahu bahwa aku hanyalah seorang istri yang hatinya hampir hancur. "Apakah kalian siap?" tanyaku dengan suara bergetar, meski aku berusaha terdengar mantap. Mereka mengangguk, memberi isyarat penuh dukungan. Mata mereka menatapku dengan hormat, seakan menguatkanku bahwa aku tidak sendirian dalam menghadapi ini. Aku kembali menatap pintu. Ada pergulatan batin yang luar biasa. Sebagian diriku ingin segera mendobrak, mengakhiri sandiwara kotor ini. Namun sisi lain menahanku, memintaku tetap tenang agar pengungkapan ini menjadi saksi yang tak terbantahkan. Aku tidak boleh gegabah. Dengan perlahan, kuangkat tanganku dan mengetuk pintu 3 kali. Suaranya nyaring, bergema di lorong yang sunyi. Ketukan itu sederhana, tapi bagiku seperti dentang lonceng perang. Hening. Beberapa detik terasa begitu panjang. Musik tetap mengalun. Tawa masih terdengar samar, tapi tak ada langkah mendekat. Kemudian, suara wanita itu terdengar, lembut namun penuh rasa memiliki. "Sayang, siapa ya?" Malam-malam ada yang mengetuk pintu. Tubuhku menegang. Kata, "sayang," meluncur begitu ringan dari mulutnya. Padahal itu seharusnya hanya milikku. Hati kecilku menjerit, tapi aku menahannya. Aku harus tetap tegak. Lalu terdengar jawaban suamiku. Suara yang begitu ku kenal. Suara yang selama ini menemaniku, kini terdengar asing dan menyakitkan. Mungkin staf hotel. Biar aku yang buka. Darahku mendidih. Rasanya aku ingin segera berteriak. Ingin segera menampar wajahnya begitu pintu terbuka. Tapi aku tahu, aku tidak bisa memperlihatkan kelemahan. Malam ini bukan tentang emosiku semata. Malam ini tentang bukti, tentang harga diriku, tentang menyingkap tabir pengkhianatan yang selama ini bersembunyi. Aku memberi isyarat dengan dagu pada manajer hotel. Ia segera paham, lalu memberi tanda kepada staf lain agar bersiap. Semua mata kini tertuju pada pintu itu. Suara kunci berputar terdengar jelas. Suara sederhana, namun di telingaku seperti petir yang membelah langit. Nafasku tercekat, jantungku berdetak semakin kencang, hampir tak tertahankan. Pintu itu perlahan mulai terbuka. Cahaya hangat dari dalam kamar menyemburat keluar, menyingkap sedikit demi sedikit bayangan di dalam. Aku bisa melihat sosoknya, berdiri dengan wajah yang terkejut setengah, bahkan sebelum ia benar-benar mengenaliku. Dalam sepersekian detik itu, aku tahu hidupku tak akan pernah sama lagi. Pintu kamar 1207 terbuka lebar. Sejenak waktu terasa berhenti, udara pun seolah tertarik keluar, meninggalkan ruang hampa yang menyesakkan dada. Pandanganku langsung tertuju ke dalam. Suamiku berdiri dengan kemeja setengah terbuka, sementara seorang wanita muda dengan gaun tipis merah darah menempel erat di tubuhnya. Mereka berpelukan mesra, seakan dunia hanya milik berdua. Tatapanku membeku. Aku tidak perlu lagi mencari bukti, tidak perlu lagi mendengarkan gosip. Kebenaran yang paling menyakitkan kini terpampang nyata di hadapanku. Seisi ruangan yang tadinya riuh dengan musik dan tawa langsung terdiam begitu langkah kakiku memasuki ambang pintu. Suasana berubah drastis. Dari kebahagiaan palsu menjadi ketegangan yang menyesakkan. Wanita itu, yang selama ini hanya kubayangkan lewat desas-desus, kini tampak jelas. Wajahnya cantik, muda, dengan riasan berlebihan yang tak bisa menyembunyikan kepanikan. Matanya melebar, tangannya gemetar saat buru-buru menyingkir dari pelukan suamiku. Siapa dia?" Suaranya parau, meski aku tahu hatinya sudah dicekam ketakutan. Suamiku, lelaki yang dulu bersumpah sehidup semati denganku, kini terlihat pucat pasi.
Tangannya yang tadi penuh percaya diri merangkul selingkuhannya, kini terkulai kaku. Keringat dingin membasahi pelipisnya, sementara matanya berusaha menghindari tatapanku. Apa yang kau lakukan di sini?" katanya terbata-bata. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku melangkah masuk dengan tatapan tajam yang tak bisa dihindari. Setiap langkahku terdengar berat, tapi mantap, memecah sunyi yang menggantung di udara. Staf-staf hotel yang kusertakan sebagai saksi ikut masuk, berdiri di belakangku dengan wajah kaku. Mereka tahu, inilah puncak dari drama yang selama ini kususun. Aku menatap mereka bergantian. "Inikah lembur yang selalu kau banggakan?" tanyaku dengan suara rendah, namun penuh penekanan. Kata-kataku meluncur seperti cambuk, mengenai tepat di jantungnya. Wanita itu mundur selangkah, wajahnya memerah, lalu mencoba menutupi tubuhnya dengan selimut tipis. Ia menghindari tatapanku, tapi suaranya gemetar. Aku tidak tahu kalau dia sudah menikah." Aku mendengus dingin, mataku menyipit. "Oh, jadi kau tidak tahu? Lucu sekali. Kau pikir cincin di jarinya hanya hiasan belaka?" Suamiku mencoba berbicara, namun suaranya tersendat. Ini tidak seperti yang kau lihat." Aku mendekat, menatapnya tajam, seakan ingin menembus hatinya yang penuh kebohongan. "Tidak seperti yang kulihat? Apa kau akan menyangkal pelukan itu? Musik ini? Aroma parfum murahan yang menempel di bajumu? Jangan anggap aku bodoh." Seisi ruangan semakin tegang. Staf hotel yang ada di belakangku saling berpandangan, tapi tetap diam. Mereka tahu, tugas mereka malam ini hanyalah menjadi saksi, memastikan aib ini tidak bisa disangkal lagi. Aku lalu berbalik sebentar, menatap mereka semua, lalu berkata lantang, "Lihatlah, inilah lelaki yang selama ini mengaku sibuk mencari nafkah. Inilah suami yang bersumpah akan menjagaku. Dan inilah wajah pengkhianatan yang selama ini bersembunyi di balik alasan lembur." Wanita itu semakin gelisah. Suamiku menunduk, wajahnya merah padam bercampur pucat, tubuhnya gemetar seperti anak kecil ketahuan berbohong. Seluruh topeng yang selama ini ia pakai runtuh seketika. Aku berdiri tegak, tanpa perlu berteriak, tanpa perlu menangis. Mataku cukup berkata, aku bukan lagi wanita yang mudah dipermainkan. Malam ini, aib mereka sudah terbongkar, dan tak ada tempat untuk bersembunyi. Darahku mendidih. Semua yang selama ini kutahan, yang kupendam rapat agar tidak menimbulkan kegaduhan, akhirnya pecah malam itu. Nafasku tersengal, suaraku bergetar, tapi setiap kata keluar dengan tegas, seperti petir yang menyambar tanpa ampun. "Beginikah caramu menghargai rumah tangga kita?" teriakku, suaraku menggelegar memenuhi ruangan. Lelaki yang dulu berjanji akan melindungi dan setia, ternyata tak lebih dari seorang pengecut yang sembunyi di balik selimut pengkhianatan. Suamiku terdiam, matanya panik mencari jawaban. Aku bisa jelaskan, ucapnya gugup, keringat bercucuran di wajahnya. Namun lidahnya keluh, karena semua bukti sudah ada di depan mata. Aku mendekat, jarak di antara kami hanya sejengkal. Tatapanku menancap kuat di matanya yang gemetar. "Jelaskan apa? Jelaskan bagaimana tanganmu memeluk wanita itu? Jelaskan bagaimana aroma parfum murahan menempel di kemejamu? Jelaskan bagaimana kau menghabiskan uang yang seharusnya untuk keluarga, di tempat tidur yang kau bayarkan dengan kebohongan?" Wanita itu meringkuk di pojok ranjang, wajahnya pucat pasi. Ia berusaha menutupi dirinya dengan selimut, tak berani menatapku. Namun kemarahanku tidak bisa lagi diarahkan hanya pada suami. Aku menoleh kepadanya dengan sorot tajam. "Dan kau? Dengan bangga kau rebut suami orang, di hotel ini, di kamarku, di bangunan yang aku dirikan dengan keringat dan air mata. Kau pikir kau siapa?" Ia tercekat, bibirnya bergetar, tapi tak satu kata pun mampu keluar. Di belakangku, para staf yang sudah kuinstruksikan sejak awal mulai bergerak. Beberapa mengangkat ponsel, merekam setiap detik kejadian ini. Aku ingin semuanya terdokumentasi. Tidak ada celah untuk menyangkal, tidak ada ruang untuk memutar balik cerita. Suamiku tersentak, matanya melebar ketika melihat kamera diarahkan kepadanya.
Apa yang kalian lakukan? Hentikan. Ini urusan rumah tangga kami, teriaknya panik. Aku menoleh cepat, menatapnya dengan dingin. Rumah tangga? Jangan lagi kau gunakan kata suci itu untuk menutupi kebusukanmu. Rumah tangga seharusnya dibangun dengan kepercayaan, bukan pengkhianatan. Dan sekarang, semua orang akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Ia melangkah mendekat, mencoba meraih tanganku, tapi aku menepis keras. Jangan sentuh aku, teriakku. Suaraku bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang hampir membakar habis tubuhku. Aku melangkah ke tengah ruangan, menatap semua orang yang hadir. Rekam semuanya. Biarkan dunia tahu bagaimana seorang lelaki bisa menghancurkan rumah tangganya demi nafsu sesaat. Biarkan semua orang tahu bagaimana seorang suami mengkhianati istrinya, tepat di bawah atap hotel yang ia kira bukan milikku. Kalimat terakhirku membuat suamiku menatapku terkejut. Matanya melebar, bibirnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Ia baru menyadari bahwa tempat ia merasa aman untuk berselingkuh ternyata adalah wilayah kekuasaanku. Ketegangan makin pekat. Wanita itu menunduk dalam-dalam, wajahnya penuh rasa malu. Suamiku gemetar, wajahnya pucat, seluruh tubuhnya tak lagi setegak sebelumnya. Malam itu, di dalam kamar 1207, seluruh topeng hancur berkeping-keping. Namun aku belum selesai. Ledakan amarahku baru saja dimulai. Suasana lorong lantai 12 mendadak riuh. Ketukan pintu yang keras, suara teriakan, dan keributan dari kamar 1207 menarik perhatian tamu-tamu lain. Pintu-pintu kamar terbuka, satu demi satu kepala menjulur keluar, sebagian berbisik-bisik penasaran, sebagian lagi langsung mendekat. Aku melangkah keluar dari kamar itu dengan dada tegak, meski di dalam hatiku masih ada sisa luka yang menusuk. Staf-stafku sudah menunggu, beberapa masih merekam, memastikan setiap detik pengkhianatan ini terdokumentasi. Suamiku dan perempuan itu tampak panik. Wajah mereka pucat pasi. Mereka ingin menutup pintu, tapi aku lebih dulu melangkah, menahan agar semua mata bisa melihat kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Lorong kini penuh dengan tatapan. Ada pasangan yang baru saja keluar dari lift, ada keluarga yang ingin menuju kamar mereka. Bahkan ada tamu-tamu penting yang baru selesai menghadiri jamuan makan di restoran hotel. Semua menghentikan langkah, menatapku, menatap mereka. Suara-suara lirih mulai terdengar. Ada apa ini? Itu kan Pak Arman? Siapa wanita itu? Istrinya, bukan? Bisikan-bisikan kecil itu menggema, semakin menekan mereka yang berdiri ketakutan di belakangku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri di tengah kerumunan. Tatapanku tajam, suaraku lantang. Dengarkan baik-baik, seruku. Hotel ini adalah milikku. Dan malam ini, kalian semua menjadi saksi mata dari aib yang baru saja terjadi di kamar 1207. Serentak, kerumunan terperangah. Ada yang menutup mulut karena kaget, ada yang saling berpandangan dengan mata membelalak. Tak ada yang menyangka, wanita sederhana yang mereka lihat berdiri tegar ini adalah pemilik dari hotel mewah tempat mereka menginap. Suamiku tampak kian panik. Wajahnya pucat, matanya liar mencari jalan keluar, tapi langkahnya terpaku. Ia mencoba membuka mulut, namun yang keluar hanya suara serak. Kau pemilik hotel ini? Tanyanya dengan suara bergetar, seolah sulit mempercayai kenyataan. Aku menoleh kepadanya, tatapanku tajam seperti bilah pisau. Kau kira aku hanya istri yang bisa kau permainkan sesukamu? Kau kira semua lembur dan kebohonganmu tidak akan terungkap? Kau salah besar, Arman. Dan malam ini, semua orang akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Wanita yang bersamanya, pelakor itu, mundur selangkah. Selimut tipis yang membungkus tubuhnya kian rapuh menutupi rasa malu. Matanya menunduk, wajahnya memerah. Ia tak berani lagi menatap kerumunan yang kini berbisik sinis, beberapa bahkan tertawa mengejek. Astaga, jadi selama ini dia berselingkuh. Di hotel milik istrinya sendiri? Betapa memalukan. Kalau aku jadi istrinya, sudah kutendang sejak lama.
Bisikan-bisikan itu kini berubah menjadi tudingan yang menusuk, bukan padaku, tapi pada mereka berdua. Aku berdiri tegak, tidak menutupi identitasku lagi. Aku adalah pemilik hotel ini. Setiap sudut bangunan ini adalah hasil dari kerja keras dan jerih payahku. Dan malam ini, aku tak ingin ada kebohongan yang berlindung di bawah atapku. Semua orang berhak tahu, termasuk kalian, para tamu yang kusambut dengan kehormatan, bahwa pria ini, suamiku, telah menghancurkan rumah tangganya dengan pengkhianatan. Suamiku menunduk. Wajahnya tenggelam dalam rasa malu yang tak bisa ia sembunyikan. Pelakor itu terisak pelan, tak berdaya. Mereka berdua kini telanjang, bukan secara fisik, tapi secara martabat. Aku memalingkan wajah, menatap para tamu yang memperhatikan. Ingatlah malam ini. Pengkhianatan, seberapapun pandai disembunyikan, suatu hari akan terkuak. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya hati yang hancur, tapi juga harga diri yang musnah. Lorong hotel bergemuruh oleh tepuk tangan beberapa tamu, ada yang bersorak memberi dukungan. Malam itu, bukan aku yang dipermalukan. Justru mereka, suami dan pelakor itu, yang kini menjadi tontonan, aibnya terhampar di hadapan dunia. Suasana hotel malam itu berubah menjadi riuh. Bukan lagi dentingan musik lembut dari lounge atau percakapan hangat para tamu, melainkan gumaman, bisikan, dan tatapan-tatapan tajam yang tertuju pada dua orang di hadapanku, suami dan selingkuhannya. Wanita itu, yang semula tampil begitu percaya diri dengan gaun merah menyala, kini wajahnya basah oleh air mata. Ia mencoba menutupi wajah dengan kedua tangannya, seolah ingin lenyap di telan bumi. Bibirnya bergetar, suaranya pecah. Aku tidak tahu kalau... Kalimatnya terhenti, tenggelam dalam isak yang tak beraturan. Sementara suamiku berdiri terpaku. Wajahnya pucat, urat di lehernya menegang, dan tangannya gemetar. Ia menoleh ke arahku dengan mata memohon. Namun aku tidak sedikit pun memberinya kesempatan untuk bicara. Selama ini, dialah yang begitu meremehkanku, yang merasa berhak merendahkan istrinya di belakang, seolah aku tak berharga. Kini, semua balik menamparnya. Para tamu berbisik-bisik tanpa henti. Jadi itu suami pemilik hotel? Berani sekali selingkuh di tempat istrinya sendiri. Memalukan sekali, dasar tak tahu diri. Bisikan itu bagai peluru yang menghantam telinga mereka. Aku bisa melihat bagaimana bahu suamiku merosot, seolah setiap kata adalah beban yang menindih dadanya. Bahkan beberapa tamu mengeluarkan ponsel mereka, merekam adegan yang sedang terjadi. Aku tidak menghentikan mereka. Biarlah dunia tahu wajah asli pengkhianatan ini. Suamiku mencoba melangkah mendekatiku, berusaha mengulur kata. Sayang, tolong, jangan begini. Kita bisa bicara baik-baik. Aku menepis tangannya sebelum sempat menyentuhku. Cukup. Kata-kata manismu tidak ada artinya lagi. Kau sudah menghina kesetiaan yang kuberi, dan malam ini, semua orang jadi saksinya. Pelakor itu terisak lebih keras, meraih lengan suamiku seolah mencari perlindungan. Namun justru tatapan-tatapan tamu membuatnya makin terpojok. Dari seorang wanita yang semula penuh percaya diri, ia kini tampak seperti pecundang yang baru saja dipermalukan. Aku berdiri tegak, menahan air mata yang ingin pecah, namun wajahku tetap menunjukkan ketegasan. Selama ini, kalian menertawakanku dalam diam. Mengira aku istri bodoh yang bisa dikhianati begitu saja. Tapi lihatlah, sekarang siapa yang jadi bahan tertawaan? Sejenak, suasana hening. Lalu terdengar tepukan kecil dari salah satu tamu, diikuti beberapa yang lain. Mereka bertepuk tangan bukan karena senang melihat kehancuran rumah tangga, melainkan kagum pada keberanianku. Suamiku menunduk semakin dalam, pelakor itu semakin tersudut. Aku tahu, sejak malam itu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Hinaan yang dulu mereka arahkan kepadaku, kini berbalik arah, menampar wajah mereka sendiri di depan publik. Dan aku memilih untuk berdiri tegak, membiarkan harga diriku kembali bersinar. Sejak malam itu, berita tentang penggerebekan di hotel mewah menyebar dengan cepat, jauh melampaui dugaanku. Apa yang awalnya hanya riuh di dalam lobi, kini menjelma jadi konsumsi publik.
Video yang direkam para tamu beredar luas di media sosial, dan tak butuh waktu lama sebelum wartawan lokal mengendus kabar tersebut. Keesokan harinya, halaman depan media daring dipenuhi judul-judul sensasional. Direktur ternama terciduk bersama selingkuhan di hotel mewah. Pengkhianatan terbongkar, istri yang ternyata pemilik hotel. Aib malam itu, martabat hancur seketika. Nama suamiku mendadak jadi bahan perbincangan. Bukan lagi karena prestasi kerjanya atau posisi terhormat yang ia sandang di kantornya, melainkan karena skandal memalukan yang ia ciptakan sendiri. Telepon dari kantornya datang bertubi-tubi, bukan untuk memberi dukungan, melainkan menuntut penjelasan. Reputasi perusahaan tempatnya bekerja ikut tercoreng karena perbuatannya, dan dalam hitungan hari, ia dipanggil untuk menghadapi dewan direksi. Integritas adalah hal yang tak bisa ditawar, ujar salah satu petinggi perusahaan dalam rapat yang kemudian bocor ke media. Seorang yang tak bisa menjaga kehormatan rumah tangganya sendiri, bagaimana bisa dipercaya memegang urusan perusahaan? Kabar pemecatannya pun cepat tersebar. Para kolega yang dulu menjunjungnya kini memilih menjauh, takut ikut terseret dalam arus skandal yang memalukan itu. Keluarganya pun tak luput dari rasa malu. Ibunya yang selama ini begitu bangga dengan putranya, kini terpaksa menunduk setiap kali melangkah keluar rumah. Tetangga berbisik-bisik, menuding-nuding dengan mata penuh cemoohan. Bahkan saudara-saudaranya sendiri mulai menghindar, merasa nama keluarga mereka dipermalukan di depan umum. Sementara itu, si pelakor yang semula tampil glamor kini jadi bahan hujatan habis-habisan. Rekan-rekannya menjauh, para tetangga menatapnya dengan jijik, bahkan keluarganya sendiri merasa tercoreng. Di dunia maya, foto-fotonya yang dulu sering ia unggah penuh kebanggaan kini berubah jadi bahan olok-olok. Perebut suami orang, perusak rumah tangga, dan kata-kata lebih kejam lagi memenuhi kolom komentar. Suamiku semakin terpuruk. Ia kehilangan pekerjaannya, kehilangan kehormatannya, bahkan kehilangan wibawa di hadapan keluarga besar. Setiap langkahnya seakan ditemani bayangan tatapan sinis dan bisikan hinaan. Dari seorang pria yang dulu merasa berkuasa, kini ia menjelma sosok yang tak lagi dipandang, jatuh ke titik terendah martabatnya. Di satu sisi, hatiku perih. Bagaimanapun, ia pernah jadi bagian penting dalam hidupku. Tapi di sisi lain, aku tahu inilah konsekuensi dari pengkhianatan yang ia pilih. Semua yang ia bangun dengan kesombongan runtuh begitu cepat, hanya karena tak mampu setia pada satu hal paling berharga, rumah tangga. Dan aku tetap berdiri kokoh di balik semua ini. Bukan untuk menertawakan kehancurannya, melainkan untuk membuktikan bahwa martabat sejati tidak pernah bisa direbut oleh siapapun, kecuali jika kita menyerahkannya sendiri. Aku berdiri di tengah lobi hotel, di hadapan kerumunan tamu yang masih terdiam menyaksikan adegan dramatis itu. Suamiku dan selingkuhannya terpojok. Wajah mereka penuh malu dan ketakutan. Sedangkan aku, dengan napas yang teratur dan tatapan yang tegas, memilih untuk tidak lagi menenggelamkan diriku dalam amarah. Jangan pernah meremehkan seorang istri yang setia, ucapku dingin, namun setiap kata meluncur jelas, menggema ke seluruh ruangan. Kalimat itu bukan sekadar sindiran, tapi pengingat, bagi semua yang hadir, bahwa kesetiaan bukan sesuatu yang bisa diinjak-injak tanpa konsekuensi. Malam itu bukan hanya tentang pengkhianatan yang terbongkar. Bukan sekadar tentang air mata yang pernah kubuang diam-diam atau malam-malam panjang yang kulalui dengan rasa curiga. Malam itu adalah momen ketika harga diriku kembali utuh, ketika aku menolak untuk terus dipandang rendah, dan ketika aku menegakkan martabatku sebagai seorang istri, seorang wanita, seorang manusia. Aku tidak lagi melihat suamiku sebagai pusat hidupku. Cinta yang dulu pernah kuberi dengan tulus kini telah ia kubur sendiri dengan kebohongannya. Ia mungkin kehilangan pekerjaannya, reputasinya, dan semua yang ia banggakan. Tapi aku tidak ingin menambah bebannya dengan dendam. Biarlah ia menerima akibat dari perbuatannya. Pelakor itu, yang masih meringkuk di sudut ruangan, tidak lagi kucaci. Tatapan kasihan hampir muncul dari dalam diriku. Tapi segera kuingat betapa ia dengan sadar masuk ke dalam rumah tanggaku. Biarlah ia menanggung hinaan yang kini menempel pada namanya, sebab pilihan hidupnya sendiri yang membawanya ke sana. Aku berbalik, melangkah menjauh dari mereka.
Tamu-tamu yang sejak tadi menyaksikan terdiam, sebagian mengangguk kecil padaku, seakan memberi penghormatan atas keberanianku. Rasanya langkahku begitu ringan, meski hatiku pernah terluka begitu dalam. Di luar hotel, udara malam menyambutku. Angin berembus lembut, membawa serta rasa lega yang tak bisa kupahami sepenuhnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Tidak ada lagi kebohongan yang membelenggu, tidak ada lagi keraguan yang menyiksa. Yang tersisa hanyalah aku, dengan harga diri yang tetap utuh. Aku tahu perjalanan hidupku masih panjang. Akan ada luka yang perlu sembuh, ada ruang kosong yang mungkin tak mudah diisi. Tapi satu hal pasti, aku tidak lagi terikat pada masa lalu yang menjeratku. Malam ini adalah titik akhir bagi pengkhianatan, sekaligus titik awal bagi kehidupanku yang baru. Dan ketika aku menatap langit malam yang bertabur bintang, aku tersenyum kecil. Hidupku mungkin pernah porak-poranda, tapi martabatku tetap berdiri tegak. Dan disitulah letak kemenanganku yang sejati.